warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan sharing sedikit tentang materi tentang budaya positif yang tentunya selama beberapa minggu terakhir ini yang sudah saya mulai terapkan di sekolah. Sebenarnya sih budaya positif ini kita sudah terapkan sebenarnya dalam lingkungan sekolah kita, cuman kurang maksimal. Nah, mungkin dengan materi yang saya berikan ini semoga bisa menjadi salah satu referensi kita dalam membuat budaya positif di sekolah. Nah, sebelumnya saya ingin memberitahukan terlebih dahulu. Jadi budaya positif ini adalah budaya di mana hal-hal tentang cara kita mendisiplinkan siswa sehingga hal tersebut itu menjadi budaya. Ya, kalau kita ketahui bersama, kalau budaya itu berarti dia tidak perlu dikasih tahu lagi. Jadi kalau sudah ada budaya sekolah tadi itu budaya positif, maka tidak perlu lagi anak-anak untuk diberitahu karena itu sudah membudaya di dalam dirinya. Baik itu materinya. Nah, yang pertama itu adalah perubahan paradigma. Nah, perubahan paradigma ini adalah perubahan asumsi dasar yang sudah mendarah daging. Jadi awalnya kita berasumsi, jadi dengan adanya yang sudah kita ketahui selama ini, di sini akan ada perubahan dari paradigma tersebut. Ya. Nah, di sini dokter sekarang masuk di miskonsepsi kontrol. Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ini ada beberapa kontrol yang sebenarnya salah atau miss. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, selama ini kan kita berpikir tuh guru bisa mengontrol murid. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, padahal sebenarnya salah. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi kritik dan membuat orang merasa bersalah itu miss atau salah. Gitu. Nah, itu yang nanti kita rubah. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Apakah selama ini kita sudah melakukan ini? Ya. Lanjut. Nah, yang pertama perubahan paradigma. Nah, kalian Ustazah bisa lihat di situ ada stimulus respon, kemudian ada teori kontrol yang benar. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah kita seperti ini setiap hari? Tapi sebenarnya yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan, entah itu buruk ataupun baik. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Anak-anak tuh berpikir bahwasanya guru bisa mengontrol saya, padahal sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kalau murid itu dia merasa bahwasanya dirinya itu bisa dikontrol sama guru, ketika tidak ada gurunya pasti dia melakukan kesalahan, lepas kontrolnya. Tapi kalau dia berubah menjadi hanya Anda, hanya dia sendiri yang bisa mengontrol dirinya, maka anak tersebut ketika melakukan kesalahan, dia akan tahu, oh ini saya salah, walaupun tidak ada yang tahu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini kita yang kalau sudah tidak ada, sudah dibujuk-bujuk gak mau, ya sudah langsung aja paksa salah. Padahal sebenarnya kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya di sini kita diskusikan kira-kira pilihan-pilihan apa yang seharusnya diambil, bukan dipaksa, tetapi pilihan apa yang seharusnya diambil. Kemudian yang selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Kalau bukan menang ya kalah gitu. Padahal sebenarnya model berpikir itu sebenarnya seharusnya menang. Ini yang disebut dengan perubahan paradigma. Jadi kita rubah dulu paradigma kita seperti ini. Lanjut. Disiplin positif. Sekarang, apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid atau kepala sekolah atau orang tua atau murid sendiri? Menurut Ustazah siapa? Iya, seharusnya murid itu sendiri. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai
yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini jelas ya. Budaya kita itu kalau dia tidak patuh berarti dia tidak disiplin. Berarti harus didisiplinkan. Nah, kalau dia didisiplinkan itu cenderung tidak nyaman. Iya, pilihannya apa? Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab, jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau misalnya anak tersebut sudah tidak bisa disiplin, menurut Ki Hajar Dewantara, berarti harus ada orang dewasa yang saya tidak melakukannya. Itu motivasi dari eksternal. Jadi orang dari luar. Karena ketika dia melakukan kesalahan, kemudian dia untuk menghindari hukuman, maka itu dapat motivasi eksternal. Maksudnya, kalau saya tidak melakukan ini berarti saya nanti dihukum. Itu motivasi eksternal. Jadi dari luar. Maksudnya melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini. Jadi dia dapat motivasi eksternal. Jadi hukuman dan imbalan itu sebenarnya salah. Karena begini, ketika seorang anak melakukan kesalahan, kemudian diberi hukuman, secara otomatis nanti tidak ada yang lihat, berarti saya boleh melakukannya dong. Sama juga dengan imbalan. Ketika dia benar menjawab soal, tiba-tiba kita memberikan imbalan, misalnya kasih uang misalnya, itu dia dapat motivasi eksternal juga, dan itu tidak berlangsung lama. Kemudian yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Nah, itulah yang disebut dengan motivasi internal atau tujuan dari diri sendiri. Jadi itu seharusnya berasal dari diri sendiri, bukan dimotivasi karena dia ada hukuman, dimotivasi karena dia tidak mau melakukan ini karena nanti dihukum, karena nanti ini. Nah, bagaimana kita membuat hal seperti ini? Maka kita lanjut ke materi saya. Untuk ini fungsinya buat apa? Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka, jadi seseorang dikatakan merdeka itu kita sekarang merasa kayaknya kita sudah merdeka, padahal tidak. Kita belum bisa memerintah diri kita sendiri untuk melakukan hal baik, berarti itu kita belum ada konsekuensinya. Kemudian tujuan dari disiplin positif, tujuan dari disiplin positif itu menanamkan motivasi pada yang ketiga pada murid. Yang ketiga tadi yang motivasi dari diri sendiri itu pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi kita menginginkan nih murid kita menjadi murid yang rajin, itu juga mereka juga mau seperti itu. Jadi bukan cuma kita yang mau, tetapi dari dalam diri sendiri mereka mau melakukan hal tersebut dan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi apa yang mereka percaya, misalnya anak itu malas mengerjakan tugas, kira-kira nilai apa yang ada pada anak itu sehingga dia malas mengerjakan tugas. Nah, itu yang digali. Kemudian ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi instinktif yang dampaknya jangka panjang. Jadi bukan cuma kayak kita ya Ustazah. Sekarang Ustazah bertanya, kalau Ustazah sholat buat apa? Yakin nggak? Kewajiban. Ya, kalau misalnya nih, misal ya, di dunia ini tidak ada Allah, tidak ada yang mengawasi kita. Apakah kita mau sholat? Tidak. Sama seperti anak. Kalau motivasinya berasal dari diri sendiri, maka tanpa ada atau tidak di kita, dia akan melakukan hal yang nilai-nilai tersebut.
Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Jadi tidak berpengaruh ada hukuman kah atau ada hadiah kah, tidak berpengaruh. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Sama dengan kita ya Ustazah. Kita ke sekolah, kita percaya bahwa saat itu sekolah itu kita bisa mengajar anak-anak kita bukan karena adanya Ustaz Joko, bukan karena adanya yayasan, bukan karena adanya gaji setiap bulan, bukan. Tapi kita memang datang ke sekolah untuk itu, untuk kita memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Nah, yang itu yang kita tanamkan kepada anak-anak. Lanjut. Saya yakin itu sulit Ustazah dan itu juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan yang terakhir adalah cinta kasih. Jadi kebutuhan-kebutuhan ini yang biasanya dibutuhkan sama anak-anak kita ketika dia melakukan kesalahan. Ini 5 ini. Contoh, misalnya dia membuli temannya, berarti dia membutuhkan kebutuhan kesenangan. Dia kurang senang berarti di rumah, kurang bahagia di rumah. Misal dia suka main pada saat belajar, berarti dia membutuhkan kebutuhan kebebasan. Ada sesuatu di rumahnya yang dia mengekang, atau ada sesuatu yang mungkin kita sebagai guru mengekang dia sehingga dia merasa tidak bebas, sehingga dia mengganggu. Jadi kebutuhan ini yang belum terpenuhi ketika seseorang bersalah, melakukan kesalahan, berarti dia ada kebutuhannya yang belum terpenuhi. Kemudian posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang paling tinggi itu manajer. Sekarang guru ya, guru ini motivasinya. Guru membuat, berkata, hasil yang dihasilkan kalian dengan dunia yang ini murid, kemudian dampak pada murid. Jadi ada dampaknya. Contoh ya, kalau saya jujur sebelum-sebelumnya itu saya masih di sini paling bawah, penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Pernah seperti itu? Berarti kita masih di sini, posisi kontrol kita. Kemudian kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Sering ya. Kemudian apa hasilnya? Memberontak. Kemudian murid akan meletakkan guru di luar dunia, jadi dia tidak akan bertemu. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian dampaknya apa? Mengulangi kesalahan. Ya, marah-marah itu biasa. Kemudian ada membuat orang merasa bersalah. Ini berceramah, ini orang yang suka berceramah, jadi dia membuat orang merasa bersalah. Seharusnya kamu seperti ini. Ustazah kecewa sama kamu. Membuat orang merasa bersalah. Nah, jadi yang dia katakan adalah kamu sudah tahu, lelah sekali, saya lelah dengan kalian semua. Itu sebenarnya membuat merasa bersalah. Nah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Akhirnya apa yang dihasilkan? Akhirnya dia sembunyikan, dia berbohong hasilnya. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia, tapi dia sudah taruh gurunya di dalam otak dia. Marah. Ya, yang dia jawab adalah maaf. Dampaknya ya merasa rendah diri. Jadi dia merasa saya ini terlalu di bawah. Dia sudah tidak mau mengemukakan pendapat ya. Kemudian sebagai teman, nah ini paling biasanya guru-guru cowok paling sering. Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Begini misalnya. Saya tahu kamu melakukan ini karena ini. Saya tahu ternyata iya ya,
benar ya, kamu seperti ini ya. Itu merasa bersalah sebagai teman. Benar ya, kenapa kamu suka terlambat? Iya ya, karena orang tua saya kan muridnya orang tua saya menyuruh saya dia nganternya saya agak telat karena ada kerjaan. Oh seperti itu, oh begitu. Ustazah paham perasaan itu. Kemudian ayolah lakukan demi ibu, ayolah demi ustazah nih. Kalian mau kalau ustazah nanti sering disoroti sama teman-teman ustazah yang lain? Ya. Iya. Kalian mau ustazah Atik ya? Kalian mau nanti ustazah nanti dikasih gini-gini sama ustazah yang lain? Itu teman. Kita masih posisi kontrolnya kita. Masa kamu tidak mau? Biasanya begitu ya. Nah, apa hasilnya? Ketergantungan. Akhirnya anak-anak bergantung kepada kita. Kemudian meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting. Jadi dia nanti itu merasa kalau tidak ada gurunya nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian muridnya berkata, saya pikir bapak, ibu, teman saya, ternyata begitu. Jadi karena dia mengharap sudah terpatri dalam pikirannya bahwasanya dia guru tersebut adalah temannya, maka dia akan merasa. Dampaknya adalah lemah, tidak mandiri, tergantung. Pemantau. Pemantau ini adalah menghitung dan mengatur. Jadi maksudnya di sini, ketika seorang anak punya masalah, dia jadi atur. Dia tanya dulu si A, tanya si B bisa terkelahi, tanya si A, tanya si B. Ya memang ada musiknya. Itu. Jadi apa? Jadi nanti dari situ tanya. Ini kalau pemantau ini menanyakan apa peraturannya, kenapa bisa kamu melakukan hal tersebut, kira-kira pelanggaran apa yang kamu lakukan. Jadi dikembalikan kepada siswa itu dengan menyesuaikan diri bila diawasi. Ya, hasilnya apa? Menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi kan lewat. Ya. Kemudian murid meletakkan guru sebagai yang mengatur, yang menghukum. Kemudian murid berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Karena dia tadi itu yang mengatur, yang menghukum, yang memberi penghargaan. Jadi kalau semakin misalnya kayak SD ya, banyak bintang-bintang berarti dia semakin baik. Nah dia berharap itu ada bintangnya. Kemudian menitik beratkan pada reaksi atau hadiah. Jadi ada hadiahnya atau tidak? Kalau tidak ada hadiahnya ngapain dilakukan? Nah, inilah posisi yang harus kita miliki. Pertama adalah manajer. Hasilnya adalah untuk menghargai diri sendiri. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa alasan dia melakukannya. Kira-kira kalau dia tidak melakukannya apa yang akan terjadi? Itu kan apa yang kita yakini, kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Misalnya dia robek baju temannya robek, dia yang robek. Kira-kira apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki permasalahan yang sudah dibuat. Jadi dikembalikan kepada anak tersebut. Kemudian ya yang hasilnya menguatkan pribadi, dia belajar dari kesalahan. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Hasilnya bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi murid nanti akan pikir, oh bagaimana caranya supaya saya memperbaiki kesalahan yang telah saya buat. Kemudian memperkuat diri, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi dia akan semakin baik. Keyakinan kelas. Nah, di sini pertanyaannya mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Sekarang kita paling sering pakai peraturan kelas, peraturan sekolah, bukan keyakinan. Sama dengan ini, diatur dan diyakini. Apa perbedaannya?
Ya, betul. Kalau yakin ya yakin. Kita nggak akan melanggar walaupun tidak ada orang yang mengawasi. Sama dengan kalau diatur, ya sudah, habis ada orang, ada yang atur. Kalau nggak ada yang atur, sudah nggak apa-apa. Ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu ada tuh. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi ini abstrak maksudnya dia yang akan mengatur dirinya sendiri. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa disebut dalam bentuk positif. Contohnya, jangan membuang sampah. Itu positif atau negatif? Kalau positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu keyakinan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, yang ini yang saya gunakan adalah, jadi kita bikin nih keyakinan kelas dulu. Saat kesepakatan yang kita sepakati di kelas. Misalnya ada 5 itu dulu. Kalau misalnya salah satunya sudah membudaya, baru kita hilangkan yang satu, kemudian kita ganti lagi yang baru. Begitu caranya. Jadi misalnya nih tidak boleh disiplin waktu, misalnya ya, disiplin waktu. Berarti nanti kalau kita lihat sudah membudaya nih, tidak ada yang telat, kita ganti lagi disiplin waktu ini. Kita eliminasi, ganti dengan misalnya tertib dalam belajar, misalnya tertib dalam belajar. Kalau sudah ada nanti lagi, misalnya ada 2 lagi yang sudah membudaya, hilangkan lagi. Jadi itu yang keyakinan kelas itu lebih dapat daripada peraturan. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Maksudnya berkontribusi ini mereka yang buat. Misalnya siswa-siswa kita buat keyakinan kelas, buat mereka kira-kira apa yang bagus ini buat supaya kelasnya kita aman. Jadi dari mereka, kalau dari mereka itu kan biasanya kalau dari mereka tuh mereka jadi ya Pak, ini kan saya yang usulkan. Jadi mereka yakin nggak boleh melanggar, ini saya yang usul. Oke, lanjut. Boleh sebentar. Oke, sekarang Ustaz lihat. Nah, ini soalnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kalau keyakinan kelasnya apa? Bertanggung jawab kah atau apakah? Tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, toleransi atau apa? Menghargai. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menghargai keamanan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Aman nggak? Coba kita lihat benar atau tidak. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Tanggung menghormati orang lain, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan. Oke, lanjut. Ini lagi. Kita lihat apakah ini sanksi atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu sanksi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Sanksi. Ya, hukuman atau sanksi itu sama ya? Sanksi. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sanksi ya. Ini tadi. Ya itu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu sanksi atau konsekuensi? Sanksi.
itu yang harus dia lakukan. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Sanksi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Konsekuensi atau sanksi? Ya, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi, coba. Nah, jawabannya. Nah, ada dua-duanya, ada. Iya. Oh iya, hukuman atau sanksi konsekuensi. Oh, sanksi konsekuensi itu satu ya. Oh iya. Nah, tadi berarti yang maksudnya sanksi tadi itu adalah hukuman, tapi memang dia Sanksi itu konsekuensi. oh iya, betul. Sudah dilakukan Ustazah? Sudah di bagian. Ya, kalau menurut Ustazah, kalau orang terlambat itu apa yang harus dilakukan? Untuk konsekuensi ya, bukan hukuman. Harusnya mungkin bikin terlambat konsekuensinya ini. Iya, bisa iya betul buat keyakinan kelas. Kalau di keyakinan kelas, ketika dia sudah terlambat, dia konsekuensi itu harus sesuai dengan apa yang kesalahan yang dilakukan. Misal kalau dia terlambat, dia nggak boleh mengikuti pelajaran pada jam pertama. Itu konsekuensi. Bukan membersihkan WC ya. Jadi kalau misalnya kita bikin keyakinan kelas ketika dia terlambat, kau bersihkan satu kelas kalau pulang, itu berarti Itu hukuman, tetapi sudah disepakati. Itu nggak apa-apa. Jadi harus disepakati dulu bersama dengan anak-anak. Bukan kita buat sendiri. ya harusnya itu kan tidak relevan, tapi kok bersihkan kelas Tetapi sudah disepakati. Sehingga boleh. Yang nggak boleh itu kalau tidak disepakati. langsung besok. Iya, betul. Lanjut. Nah, iya. Restitusi ya. Lanjut restitusi. Restitusi adalah proses mencipta kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Biasanya, kalau siswa bermasalah, jarang sekali kita bikin rekaman ya. Kalau jujur kalau saya langsung kontak gitu. Padahal sebenarnya enggak. Kita harus diskusi dulu sama itu anak. Sama saja melakukan masalah tersebut, apa masalahnya dia. Itu disebut dengan restitusi. Kemudian 6 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kelompoknya yang akan memberikan kira-kira sanksi apa atau konsekuensi apa yang diberikan sama anak yang berbuat. Jumlahnya tadi berapa? 130 atau 131? Lanjut. Ya, terakhir ini segitiga restitusi. Ya, yang ada 3 kestabilan tindakan, validasi tindakan, menanyakan keyakinan dengan menstabilkan identitas. Jadi ini ada kata-kata ininya ya. Kata-kata yang valid yang bisa digunakan. Contoh validasi tindakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Iya. Kan kalau orang tadi tuh di awal sudah bilang toh, semua orang melakukan tindakan itu ada alasan. Jadi tanya, kamu punya alasan pasti kenapa melakukan hal itu. Kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tahu nih kebutuhannya kepuasan. Masa tahu kamu itu merasa puas ketika
melakukannya. Tetapi ada cara lain yang bisa dilakukan mendapatkan kebutuhan kepuasan, tetapi tidak harus melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi kan tadi sudah bikin itu toh keyakinan kelas. Berarti nilai-nilai apa yang setelah kita sepakati, yang kita sudah yakini. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini bukan menghakimi ya, tadi ini masih sebagai manajer ya, sudah ideal. Kemudian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi bukan di pojokan. Kamu ini gara-gara kamu. Setiap orang pasti Itu apa dia nggak merasa bahwa enggak itu nggak apa-apa. Itu enggak, tapi itu nanti isinya di belakangnya nasihat. Jadi setelah iya. Jadi pertama Ustaz tanya dulu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Setelah itu, kamu ingin menjadi orang seperti apa setelah melakukan itu? Baru di bawahnya setiap orang. berarti sudah down dulu, saya sudah Iya, dulu. baru distabilkan. Jadi distabilkan identitas yang dimiliki dia itu. Jangan sampai ketika anak membuat salah kita pojok-pojokkan, tapi dia akan merasa kamu tidak ada merasa rendah diri. Jadi dia merasa kurang pede. Nah, itu biasanya kita alami kalau misalnya ada pas coaching klinik tiba-tiba, anak saya itu di rumah kok bandel sekali, tidak mau mendengar kalau saya ya, hal seperti ini yang tidak dimiliki orang dewasa. Nah, yang seperti ini yang belum memiliki. Jujur kalau saya di rumah, awalnya saya suka ngomel sama suami saya sendiri, tapi ketika saya tahu ini, saya tanya dulu, apa alasan kenapa melakukan itu? Nah, dia sekarang tuh jadi lebih ini, oh iya kamu begini, kamu tuh harus begini. Jadi akhirnya kita tahu, oh ternyata salahnya bisa jadi di kita sendiri. Ya, silahkan dicoba kalau di rumah juga bisa sama adik-adik atau siapapun itu. Ya, terima kasih Ustazah. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Selama Ustazah mengajar, pernahkah Ustazah membuat kesepakatan kelas? Kalau untuk kesepakatan kelas saya sudah buat ini. Nah, ini ya. Ini kesepakatan kelas yang saya buat di kelas di kelas 9 tadi. Ini nah seperti ini. Tertib di dalam kelas, datang tepat waktu, tidak berisik, saling menghargai, saling tolong menolong. Nah, dampaknya nanti ini kan yang mereka yang memberikan saran kepada saya ketika pembuatan ini, bukan saya yang buat ya. Jadi namanya saya hanya memberikan media buat mereka untuk menuliskan kesepakatan kelas. Nah, ketika mereka melanggar, maka ini nanti akan ditulis di buku kasusnya. Sanksinya atau konsekuensi yang harus mereka lakukan adalah memulai dari awal. Itu masuk mana? Itu masuk hukuman. Jadi ya namanya juga kita harus memperbaiki. Apakah hal tersebut sudah kita sepakati bersama dengan anak-anak? Terus mau bagaimana? Ya pelan-pelan ya Ustazah, karena budaya positif itu tidak bisa langsung plong. Karena merubah sesuatu itu susah ya. Ya, jadi begini misalnya ada tadi kayak sekolah peraturan poin dan lain sebagainya, itu apakah kita sudah sepakati bersama anak-anak? Anak tidak diminta, minimal ada perwakilan saatnya seperti itu. Kenapa keyakinan
kelas itu bagaimana? Nah, sama itu tadi sudah dijelaskan sedikit. Jadi keyakinan kelas, ketika kita meyakini sesuatu, kita akan melakukan tanpa diperintah. Nah, kalau peraturan, iya, kita kayak diperintah, memaksa, terpaksa melakukannya, karena itu peraturan. Kalau keyakinan, tanpa diperintah, tanpa merasa terpaksa, kita senang hati melakukan. Jadi kenapa keyakinan kelas bukan peraturan? Bukan kenapa keyakinan bukan peraturan? Jadi mungkin ustaz-ustaz semua bisa melakukan hal tersebut di kelasnya ustazah, di rumah juga boleh, dimanapun boleh, ketika bermasalah dengan teman juga boleh. Nah, tidak, ini anggap kita sebagai pendengar. Hanya dalam berantem dua kita pendengarnya. Jadi kita dalam bentuk segitiga diskusi tadi. Tadi itu validasi tindakan, kemudian ya menanyakan keyakinan, dan yang terakhir validasi tindakan yang terakhir ya. Yang atas tadi akan menstabilkan, oh ya, menstabilkan identitas. Oke, terima kasih ustazah atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat dan bisa diterapkan di kelas masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.